saksi dan ahli dari termohon dan pihak pemberi keterangan itu belum kita ketahui apa yang akan terjadi. Tapi mungkin kalau pihak pemohon 1 dan 2 kayaknya pasti akan diberikan kesempatan untuk bertanya kepada saksi dan ahli yang dihadirkan oleh KPU dan Bawaslu. Kami sendiri sebagai pihak terkait belum tentu. Kalau sekiranya ada yang perlu ditanyakan, kami akan tanyakan nanti dan diberikan kesempatan itu kami akan lakukan. Kalau tidak, ya kami hadir aja dalam sidang hari ini. Prof, ada info nggak dapat skill gitu siapa yang nanti ahli yang bakal Belum tahu kami. Siapa yang akan dihadirkan sebagai ahli dan sebagai saksi dari KPU dan Bawaslu sampai hari ini itu masih dirahasiakan dan hanya majelis hakim yang tahu. Karena majelis hakim sehari sebelumnya itu sudah diberikan CV para ahli. Sedangkan kami sebagai pihak terkait dan juga mungkin pemohon 1 dan 2 mungkin juga tidak diberikan. Itu untuk menjaga keamanan, untuk menjaga kerahasiaan, supaya orang yang akan menjadi saksi dan ahli itu tidak diintervensi atau mendapat gangguan dari pihak manapun juga. Ya, termohon dalam perkara ini kan sebenarnya KPU, ya. Objek gugatan itulah surat keputusan KPU tentang perolehan suara masing-masing dari 3 paslon pemilihan presiden wakil presiden kemarin. Dan kita ketahui bahwa 2 pemohon itu petitumnya sama, minta supaya dibatalkan dan minta supaya Pak Prabowo Gibran itu didiskualifikasi dan diadakan pemungutan suara ulang tanpa Pak Prabowo dan Pak Gibran. Atau ada pemohon lain yang mengatakan bahwa boleh diadakan PSU, Pak Prabowo-nya boleh tampil, Pak Gibran-nya harus diganti dengan calon yang lain. Itu ada petitum seperti itu. Dia petitum yang seperti alternatif. Kita simak aja, kita dengar saja apakah Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan permohonan dari 2 pemohon ini atau akan menolaknya. Prof, ini kan nanti akan dibahas juga soal Sirekap kemungkinan ya, karena KPU juga kemungkinan akan mengatakan saksi Dan ahli, ya. Nah, dari Polda sendiri, apa yang diharapkan soal KPU terhadap Sirekap nanti? Kami sendiri tidak begitu banyak terlibat dalam pembahasan masalah Sirekap ini. Karena apa? Karena KPU sendiri tidak menggunakan Sirekap. KPU sendiri menggunakan perhitungan manual. Jadi untuk apa kita perdebatkan Sirekap ini terlalu panjang? Ya, jadi sedikit aja dikemukakan tidak apa-apa. Tapi kalau terlalu dalam seperti kemarin kita lihat ada ahli dihadirkan, ada saksi dihadirkan khusus membahas Sirekap. Itu pun kita tanya beberapa poin nggak bisa jawab. Ya. Yang pertama mengatakan bahwa judul keterangannya itu adalah bahwa Sirekap ini adalah saksi bisu kejahatan pemilu 2024. Kita tanya, Anda ini kan ahli IT. Ahli IT meneliti apa? Meneliti perangkat IT-nya ini, software-nya, meneliti safety-nya, dan Anda bisa berkomentar apakah ini potensial untuk digunakan sebagai melakukan kejahatan atau tidak. Atau Anda sendiri memang melakukan ada kejahatan, meneliti ada kejahatan di situ, sehingga sampai pada kesimpulan bahwa ini adalah saksi bisu dari sebuah kejahatan. Kan nggak dijawab sama sekali. Yang bisa menjawab ada kejahatan atau tidak kan penyidik, ya, polisi atau jaksa itu bisa. Tapi kalau ahli IT terus mengatakan ini saksi bisu kejahatan kan agak aneh juga. Jadi kita nggak terlalu khawatir dengan hal ini karena seperti apapun perdebatan mengenai Sirekap ini pada ujung-ujungnya yang digunakan kan bukan Sirekap, yang digunakan adalah perhitungan manual. Jadi buat apa mempersoalkan ini terlalu panjang? Kami besok, ya.